Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi bersama saya dalam suasana saat teduh rehat pada hari ini, pada hari Senin 14 Desember 2020. Saya tentu berharap bahwa hari ini kita penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, dan biarlah kebahagiaan itu senantiasa memotivasi kita semua untuk memuji, membesarkan Tuhan dalam seluruh aktivitas hidup kita. Dan pada hari ini mari saya mengajak kita meluangkan waktu untuk membaca, merenungkan firman-Nya sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk segala apa yang Tuhan buat bagi kami, secara khusus dalam menikmati hari baru-Mu pada hari ini. Ajarlah kami untuk senantiasa memuliakan Tuhan, dan biarlah dalam suasana sukacita ini kami tetap senantiasa mengagungkan Tuhan serta melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Kami akan membuka, merenungkan firman-Mu, tolong kami dan biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami semua. Ampuni salah dosa kami, dengar doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, hari ini terambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal 6 pada ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-16. Efesus 6 ayat 10 sampai 16 di bawah judul perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada kita pada pagi ini adalah pakailah senjata Allah. Pakailah senjata Allah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tema kita pada hari ini, saudara-saudara, mengundang kita untuk melakukan sebuah apa yang dinamakan perjuangan. Perjuangan dalam hal apa, saudara-saudara? Tentu dalam rangka untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan dan segala hal-hal yang dapat mengganggu seluruh keberadaan keimanan kita. Sudah jelas, saudara-saudara, Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini mau menasehatkan kepada kita bahwa tidak gampang untuk melalui sebuah apa yang dinamakan godaan-godaan dan pergumulan tantangan-tantangan yang kita hadapi ini. Apalagi dalam konteks dunia sekarang ini. Kita hidup di dalam era modernisasi yang tentunya beraneka ragam hal-hal yang dapat menjerat kita dalam sebuah kehidupan di luar kehendak Allah itu sendiri. Karena itu kita disadarkan oleh Tuhan lewat firman-Nya ini bahwa sebenarnya kita dapat dipengaruhi oleh berbagai hal-hal, termasuk dalam sebuah perkembangan zaman yang ada itu. Hal inilah yang mau dikatakan oleh Paulus dalam bagian firman Tuhan ini, agar kita sungguh-sungguh menyikapi kehidupan kita secara baik dan benar untuk mendapatkan apa yang dinamakan sebuah kemenangan hidup di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Kita bisa mengalahkan suasana-pesuasana yang dapat menggoncangkan kita,
yang dapat mengganggu keimanan kita, yang dapat mengganggu sebuah konsentrasi kita. Firman Tuhan mau katakan kepada kita, saudara-saudara, bahwa salah satu persoalan yang harus kita buat itu adalah bagaimana menempa diri kita, memperlengkapi diri kita sebagai tubuh Allah di dalam kehidupan ini, baik Allah, agar kita memperlengkapkan diri kita seperti ibaratnya seorang tentara Romawi yang hendak berperang itu. Apa yang dipakai? Tentu kata Paulus, ada ikat pinggang, ada baju sirah, kasut, perisai, ketopong, dan pedang. Semuanya ini oleh Paulus diberikan gambaran-gambaran kepada kita, diberi makna rohani agar jemaat di Efesus itu, bahkan saudara dan saya, dapat memaknainya untuk dipergunakan melawan kuasa-kuasa iblis itu sendiri. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus dengan ikat pinggang tidak lain itu adalah kebenaran. Kenapa kebenaran? Berbaju sirah itu adalah mengisyaratkan tentang keadilan. Kasut itu mengisyaratkan tentang kerelaan. Lakukanlah segala sesuatu dengan kerelaan untuk kemuliaan Tuhan, agar damai sejahtera yang di saudara dan saya taburkan itu memberikan suasana yang menyejukkan. Kenakanlah perisai. Kata Paulus, itu adalah mengisyaratkan tentang bagaimana kita mempergunakan iman kita itu. Ketopong dan pedang itu adalah merupakan gambaran daripada roh dan firman Allah itu sendiri. Dari sini kita dapat melihat, saudara-saudara, bahwa betapa seriusnya saudara dan saya dipanggil oleh Paulus untuk memperlengkapi diri ini agar kita bisa menjadi seorang pemenang. Dari ungkapan ini jelas bahwa tantangan kita ke depan dan suasana di sekitar kita itu dapat saja menjatuhkan saudara dan saya, menggoyahkan iman saudara dan saya. Karena itu tidaklah mengherankan kalau Paulus mengajak saudara dan saya agar kita terus memperlengkapi diri kita dengan persenjataan Kristus, bagaikan seorang tentara Romawi yang selalu siap berperang. Dalam artian apa? Mempertahankan hidup kita ini dari segala hal-hal yang dapat menjerat saudara dan saya jatuh dalam berbagai persoalan-persoalan yang mengecewakan Tuhan, tapi juga mengecewakan orang lain, teristimewa diri kita, keluarga kita sendiri. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa untuk menghadapi semuanya itu ada banyak hal yang memang perlu kita persiapkan. Sebab kuasa iblis itu, kuasanya sungguh besar untuk menjatuhkan saudara dan saya. Ketika saudara dan saya tidak memperlengkapi diri, maka sehebat apapun saudara dan saya pasti kita akan goyah dan jatuh. Karena itu Paulus mengajak kita semua agar kita selalu menjalin sebuah relasi bersama dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Kenapa Paulus mengajak saudara dan saya ke arah itu? Karena bagi Paulus, saudara-saudara, dengan berdoa saudara dan saya setiap waktu, maka percayalah saudara akan senantiasa mendapatkan tuntunan Tuhan dalam menyikapi setiap persoalan. Dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh, saudara dan saya akan melihat kebaikan-kebaikan Allah, kemurahan Allah yang mampu saudara lihat dengan penuh sukacita. Dengan berdoa, kata Paulus, maka kita akan senantiasa memahami, mengetahui bahwa kita tidak pernah berjuang untuk diri kita sendiri, tapi berjuang untuk kemuliaan nama Allah dan juga berjuang untuk menciptakan sebuah damai sejahtera bagi siapapun lewat diri kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, karena itulah saudara-saudara, kalau Paulus mengajak kita memakai perlengkapan senjata Allah, itu adalah sesuatu yang memang perlu kita sikapi, supaya kita mampu membendung segala hal-hal yang dapat menjerat kita jauh dari Tuhan. Tapi justru sebaliknya, dengan perlengkapan Allah, kita semakin memuliakan Allah di dalam hidup ini. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian dari pujian Kuatkanlah Hatimu.
Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami diingatkan oleh firman-Mu pada hari ini, pagi ini, bagaimana sebenarnya kami harus hidup untuk menyikapi kondisi keadaan bangsa dan dunia yang senantiasa semakin menjerat kami untuk jauh dari Tuhan. Kami tahu daya pikat dunia itu luar biasa pengaruhnya bagi kami saat ini. Dan karena itu tepatlah kalau firman-Mu mengajak kami semua agar kami memakai senjata Allah itu sendiri, perlengkapan rohani kami di dalam kekuatan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh mampu untuk berikat pinggangkan kasih Tuhan, berbaju sirah, kasut, perisai, ketopong, dan pedang, semuanya yang didasarkan atas tuntunan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itulah Tuhan, kami berdoa Engkau senantiasa tetap menjaga kami, memberkati kami semua hari lepas hari. Teristimewa dalam menjalani aktivitas kami pekan ini, pekan baru ini, kami percayakan ke dalam tangan-Mu semua kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan yang prima, dan jauhkanlah kami dari semua gangguan dan penyakit yang sampai saat ini masih sangat mencemaskan, yaitu corona. Hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, sakit penyakit, dan pergumulan-pergumulan lain. Tuhan hadir untuk menolong mereka semua. Dan biarlah kami yang senantiasa tetap merasakan kasih kemurahan-Mu, ajarlah kami untuk selalu bersyukur terhadap kebaikan Tuhan. Seluruh keberadaan bangsa negara kami juga hamba berdoa Tuhan tetap memberkati. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan sempurnakan, ampuni salah dosa kami. Karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Muhalis kami yang hidup. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian.